Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Anak-anakku semua yang soleh dan soleha, alhamdulillah kita jumpa kembali di hari ini dengan pelajaran Quran hadisnya. Masih ingat dengan salam Quran hadisnya? Oke. Yuk bareng-bareng semua. Quran hadis, Quran pedomanku, hadis tuntunanku, Quranku selamat deh. Oke, anak-anakku semua yang soleh dan soleha, pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Apa itu materi sebelumnya, masih ingat? Apa itu? Al-Quran sebagai pedoman hidupku, yaitu tentang pengertian Al-Quran dan hadis. Oke, hari ini kita lanjutkan dengan fungsi Al-Quran dan hadis. Fungsi Al-Quran dan fungsi Al-Quran dan hadis. Oke, semuanya. Oke, siap semuanya? Siap konsentrasi, siap? Siap konsentrasi? Oke. Hari ini masuk semua apa enggak? Siapa yang tidak masuk? Siapa? Dennis sama Marvel, 2 orang ya. Oke, 2 orang tidak masuk hari ini, Dennis dan Marvel. Oke, yang lain sehat semua ya. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, mari kita awali dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah meridhoi perjalanan kita hari ini sehingga ilmu yang kita dapat menjadi manfaat buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Oke, semua anak-anakku, ini materi pada hari ini ya, kita yaitu tentang tadi apa? Fungsi Al-Quran dan hadis. Fungsi Al-Quran dan hadis. Fungsi Al-Quran dan hadis. Oke, apa itu fungsi Al-Quran dan hadis? Ya. Fungsi Al-Quran apa sih? Ada di sini yang tidak tahu Al-Quran? Tahu semua ya? Tahu, alhamdulillah. Kita semua muslim ya. Fungsi Al-Quran apa? Ya. Yang pertama, yang kedua fungsi hadis apa? Udah ada yang tahu? Apa fungsi hadis, Cung, yang udah tahu? Belum ya. Apa? Karena belum belajar ya. Nanti setelah belajar harus tahu. Jadi nanti untuk setelah pembelajaran ini nanti kalian harus bisa menjelaskan apa itu fungsi Al-Quran dalam Islam, apa itu fungsi Al-Quran dalam kehidupan, bagaimana cara memfungsikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang berikutnya, apa fungsi hadis terhadap Al-Quran. Itu harus kalian kuasai. Setelah pembelajaran ini kalian harus bisa menjawab itu semua. Oke? Harus bisa menjelaskan itu semua. Oke? Kalian perhatikan dengan baik ya. Oke, sebelum kita cek konsentrasi kalian semua. Siap? Siap? Cek konsentrasi kalian semua. Semua siap? Oke? Nah, ice breaking. Ice breaking. Siap? Ya, caranya bagaimana? Sebutkan lawan kata atau antonim dari kata yang saya sebutkan. Ya, paham? Antonim atau lawan kata yang saya sebutkan. Contohnya, baik berarti, kalau saya ngomong baik berarti, kalau saya ngomong baik berarti kalian sebut ngomong baik, lawan katanya baik, lawan katanya buruk ya. Atas lawan katanya bawah, depan lawan katanya iya, begitu maksudnya ya.
Jadi bagaimana apa yang saya sebutkan kalian sebutkan lawan katanya. Siap ya? Siap semua konsentrasi? Siap semua konsentrasi? Yang salah nanti sanksinya apa? Oke, nanti sanksinya maju paling pertama, gitu ya. Yang salah nanti maju paling pertama. Siap ya semua? Oke. Atas. Saya tunjuk ya. Saya tunjuk ya. Siap ya. Pandai. Pintar. Baik. Pandai masa sama pintar ya? Enggak, ini ya, satu. Udah ketemu ya. Langit. Bumi, bagus ya. Terus kemudian depan. Iya, belakang. Merah. Salah. Salah. Bareng-bareng sobat. Coba siap. Semua bareng-bareng sekarang. Tadi sudah ada yang salah tadi ya. Sekarang bareng-bareng. Kompak semua sekarang bareng-bareng. Siap ya? Langit. Bumi. Atas. Bawah. Pandai. Oke, merah. Salah. Apa? Salah. Hah? Salah. 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 Oh, nggak konsentrasi. Tadi kuncinya apa? Lawan kata. Berarti kalau saya ngomong salah? Iya, kenapa malah nyari-nyari? Ya. Oke, berarti belum konsen. Makanya konsentrasi semua, oke? Oke, konsentrasi semua? Oke, lanjut materi. Ya. Yang pertama, fungsi Al-Qur'an dalam Islam. Ya, fungsi Al-Qur'an dalam Islam. Perhatikan semua. Ini akan menjadi bahan nanti pembelajaran. Apa namanya? Game kita. Ya. Fungsi Al-Qur'an dalam Islam. Yang pertama yaitu petunjuk hidup. Ya. Yang kedua yaitu sebagai sumber ajaran hukum Islam. Yang ketiga sebagai pengontrol atau pengoreksi ajaran masa lalu. Siap. Yang berikutnya adalah sebagai konfirmasi dan informasi hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Al-Quran ini adalah petunjuk ke jalan yang lurus, hudal linas, seperti itu. Kemudian sebagai sumber ajaran hukum Islam. Ya. Kemudian yang ketiga sebagai pengontrol, pengoreksi terhadap ajaran masa lalu, seperti Injil, Zabur, Taurat, ya. Nah, jadi kitab-kitab sebelumnya. Kemudian sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal, kayak surga, neraka, kan akal tidak mampu mengetahui itu ya. Maka bisa terkonfirmasi atau dijelaskan oleh Al-Quran. Oke, yang berikutnya. Ini ada satu ayat menyatakan tentang fungsi Al-Quran dalam kehidupan. Kalau tadi dalam Islam, perhatikan ya. Ini fungsi Al-Quran dalam kehidupan. Ini ayatnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayatnya. Ayat ini menjelaskan tentang fungsi Al-Quran dalam kehidupan, ya.
Di mana yang artinya atau terjemahannya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan tentang petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Ya, ini surat Al-Baqarah ayat 185. Oke. Dari ayat tersebut ada beberapa poin penting yang menyatakan sebagai fungsi Al-Quran dalam kehidupan. Yang pertama ada kalimat hudan linnas, ya, atau hudan tepatnya ya. Yang kedua wabayyinatin minal huda, ya, atau di situ bayyinat, ya. Kemudian yang ketiga wal furqan dari ayat tadi, ya. Jadi ada 3 poin penting mengenai fungsi Al-Quran dalam kehidupan. Yang pertama, tuh syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas, hudan. Yang kedua wabayyinat, bayyinat, wal furqan, furqan. 3 kalimat ini menyatakan fungsi Al-Quran dalam hadis. Apa fungsi Al-Quran dalam kehidupan? Apa itu huda? Petunjuk. Apa itu bayyinat? Penjelas. Apa itu furqan? Hudan, petunjuk bagi manusia. Bayyinat, penjelas dari petunjuk-petunjuk itu. Furqan, pembeda. Oke. Ya, ini fungsi Al-Quran dalam kehidupan. Yang pertama sebagai petunjuk bagi manusia, yang kedua sebagai penjelas, yang ketiga sebagai pembeda. Oke, ya. Fungsi hadis. Fungsi hadis. Perhatikan. Yang pertama, ada ayat yang mengatakan bahwa wajib berpuasa, ya. Perintah wajib berpuasa. Kemudian ada hadis yang mengatakan juga kewajiban berpuasa. Ayatnya mengatakan bahwa wajib puasa, hadisnya juga mengatakan wajib puasa. Fungsi hadis terhadap Al-Quran ini apa? Fungsi hadis terhadap Al-Quran ini apa? Ayatnya begitu sama, hadisnya begitu, ayat dan hadis sama-sama mengatakan seperti itu. Berarti fungsi hadis terhadap Al-Quran apa? Menjelaskan, menegaskan ketentuan yang ada dalam Ya, bagus, Bella, pintar, 100, 2 jempol buat Anda, ya. Oke. Terus yang berikutnya, bentar, ini jadi yang tadi mengukuhkan atau menguatkan, menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Yang berikutnya kita lihat. Ada ayatnya itu wa aqimis shalah, banyak sekali di Al-Quran. Ya. Wa aqimis shalah, perintah untuk melaksanakan sholat. Sholatnya seperti apa enggak dijelaskan di Al-Quran, tidak dijelaskan di Al-Quran. Ya. Sholatnya seperti apa tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Tetapi di hadis dikatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, kata Rasulullah. Tata cara sholatnya ada di hadis, di Al-Qurannya tidak ada. Tapi ada perintahnya untuk sholat. Jadi masih bersifat umum sekali. Berarti fungsi hadis ini sebagai apa? Yang lain, ayo. Apa? Apa Tatum? Enggak tahu. Yang lain?
Lia? Nggak tahu. Bella? Menjelaskan maksud dan tujuan ayat. Yang mana apa? Memperinci, lebih tepatnya ya. Memperinci atau menjelaskan ayat yang masih bersifat umum atau global atau mujmal gitu ya. Jadi di Al-Qur'annya ada perintahnya tapi masih sifatnya umum. Diperinci oleh hadis. Maka memperinci Al-Qur'an. Begitu ya. Oke, yang kedua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, di Al-Qur'annya ini tidak ada ya. Tidak ada hal tersebut. Tidak ada perkara tersebut di Al-Qur'annya. Salah satu contohnya tentang keharaman memakan daging binatang buas, ya. Memakan daging anjing, memakan daging serigala. Tidak ada di Al-Qur'annya yang mengharamkan itu. Tetapi di hadisnya dikatakan kullu dinabi minasibait wa kullu haramun. Ya. Setiap binatang buas yang bertaring maka memakannya adalah haram. Di hadisnya begitu. Di Al-Qur'annya nggak ada. Tapi di hadisnya ada. Berarti fungsi hadis terhadap Al-Qur'an sebagai apa? Apa? Oh ya, boleh, yaitu nikah hukum baru yang belum terdapat dalam Al-Qur'an atau secara ininya apa? Menetapkan atau mengadakan hukum yang tidak atau yang belum disebutkan di dalam yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Ini fungsi yang keberapa? Hah? Keberapa? Tadi udah fungsi keberapa? Ketiga, ya. Kemudian yang keempatnya di Al-Qur'annya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di ayatnya begitu. Semua orang beriman wajib melaksanakan sholat Jumat, kata surat Al-Jum'ah ayat 9 ini. Tetapi di hadisnya al-jum'atu hakun wajibu ala kulli muslim illa arba'atin, kecuali 4. Ya. Di ayatnya semua orang muslim harus sholat Jumat, wajib sholat Jumat. Tetapi di hadisnya illa arba'atin, kecuali 4 orang. 1 hamba sahaya, yang kedua perempuan, yang ketiga anak kecil, dan yang keempat orang sakit. Boleh tidak sholat Jumat. Berarti fungsi hadis di sini terhadap Al-Qur'an sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai apa? Membatasi gimana? Keumuman Al-Qur'an. Ya, membatasi keumuman Al-Qur'an. Oke. Paham sampai sini? Paham. Alhamdulillah. Yang berikutnya, ya, bagaimana cara memfungsikan Al-Qur'an dalam kehidupan? Ya, cara memfungsikan Al-Qur'an dalam kehidupan itu tentunya yang pertama ada sebagai kehidupan pribadi, kemudian dalam kehidupan keluarga, kemudian dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ya. Kemudian yang kelima itu dalam kehidupan dalam menyelesaikan masalah. Sorry, ini salahnya ya. Dalam menyelesaikan masalah, dalam menyelesaikan masalah, ya. Dalam menyelesaikan oke, saya lupa ini ya. Dalam menyelesaikan
Pertama, memfungsikan Al-Quran dalam kehidupan pribadi seperti apa? Dalam kehidupan keluarga seperti apa? Dalam kehidupan bermasyarakat seperti apa? Dalam berbangsa dan bernegara seperti apa? Ya, dan dalam menyelesaikan masalah seperti perhatikan semuanya, ya. Yang pertama, dalam kehidupan pribadi seperti apa sih? Bagaimana kita mengamalkan Al-Quran? Bagaimana memfungsikan Al-Quran dan kehidupan pribadi? Gitu ya. Bagaimana? Misalnya, kalian sebagai pelajar tekun mempelajari Al-Quran dan hadis. Kemudian mempelajari ayat-ayat kauniyah, memanfaatkan waktu luang, ya. Kemudian untuk menguasai suatu bidang ilmu, kemudian semangat keimanan tinggi, kemudian memperbanyak bergaul dengan teman-teman yang soleh. Jadi nyari teman yang soleh Hakim. Yang apa? Yang soleh, ya. Kemudian yang berikutnya, dalam kehidupan keluarga, bagaimana caranya? Ya, sebagai ayah. Bagaimana sebagai ayah? Bagaimana mengarahkan seluruh keluarganya untuk hidup sikapnya sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ini calon bapak nih, calon bapak, calon ibu, semua harus siap nih ya. Kemudian mencari nafkah juga harus yang halal. Memberi contoh perilaku yang sesuai Al-Quran dan hadis. Memupuk semangat kepada keluarganya, ya, untuk menjalankan syariat Islam. Kemudian bermusyawarah menyelesaikan masalah yang dihadapi menggunakan patokan Al-Quran dan hadis. Sebagai seorang ibu, nih ibu-ibu mana? Ibu-ibu di belakang nih. Calon ibu-ibu. Ibu, bagaimana caranya mempraktekannya? Ya, yang pertama, taat terhadap perintah dan saran suami, ya. Kemudian mendukung suami membentuk keluarga yang Islami. Jangan nanti kata suaminya anaknya suruh ke masjid, kata ibunya gak usah, kita tahu sama ibu aja nonton TV di rumah. Ya, nggak boleh gitu ya, Sukiah ya. Nanti malah berantem sama suaminya ya. Yang berikutnya, mendidik anak sesuai Al-Quran hadis, ya. Jangan mengikuti barat. Kamu culun, masa rambutnya kayak gitu, disetik dong. Aduh, nggak sesuai gitu ya. Kamu masa baca Quran mulu, sekali-kali baca novel dong. Wah, itu tidak sesuai Al-Quran dan malah diarahkannya sesuai Al-Quran dan. Kemudian yang berikutnya, menjaga harta suami, membelanjakannya sesuai keperluan, tidak berlebih-lebihan, ya Sukiah. 20.000 habis 2 hari, 100.000 habis 2 hari, 1 juta habis 2 hari, ya. Dijaga harta suaminya. Kemudian menjaga kehormatan suami, ya. Ketika suami ada di rumah maupun tidak ada di rumah, bagaimana menutup aurat selalu. Ada suami keluar rumah, ada dengan suami ataupun tidak, ya tetap tutup aurat. Di rumah ada suami, ya nggak usah tutup aurat. Ya, contoh, oke. Terus kemudian yang berikutnya sebagai anak. Ini kalian nih, bukan calon lagi. Kalau anak kan kalian ya. Bagaimana sebagai anak menerapkan Al-Quran hadis dalam kehidupan? Taat sama orang tua, menjaga amanah kedua orang. Kalian diamanahkan orang tua di sini untuk apa? Belajar, maka harus belajar, bukan baik, dengan berperilaku baik. Coba bayang kalau misalnya kalian berperilaku buruk, anak yang nyuri mah anak ki buruk namanya, orang tuanya disebutkan. Tapi kalau baik, coba ke bawah baik nama orang tuamu, gitu ya. Kemudian mendoakan agar senantiasa dapat perlindungan dari Allah, ya. Kemudian mengamalkan ilmu yang sudah
peroleh. Ini bagaimana mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan pribadi sebagai pelajar ya. Oke, kemudian yang berikutnya dalam kehidupan bermasyarakat ya, aktif kehidupan masyarakat selama tidak melanggar norma-norma ikut kegiatan di masyarakat. Jangan ini mah ada yang kerja bakti ya, Eka Priyanto malah tidur di rumah misalnya, padahal orang lain sedang kerja bakti. Ini tidak menerapkan Al-Quran dan hadis dalam bermasyarakat. Kemudian menjaga diri dari perilaku yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat ya. Kemudian menjaga kerukunan dan gemar menolong, rela berkorban ya. Terus mau bermusyawarah. Kalau bermusyawarah jangan menginikan kehendak sendiri ya, jangan memaksakan kehendak sendiri. Oke, itu dalam bermasyarakat. Kemudian yang berikutnya dalam menyelesaikan dalam bernegara ya, dalam bernegara ikut aktif membangun bangsa dan negara menuju bangsa yang aman sejahtera ya. Kemudian menjaga persatuan dan keutuhan kebangsaan. Tuh, sebagai orang membayar pajak, jangan ini ya, jadi warga negara tapi nggak mau bayar pajak gitu ya, tidak taat tidak melaksanakan Al-Quran dan hadis. Kemudian mendukung program pemerintah selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis ya. Kemudian ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, berarti mengajar dan belajar ya, Sukiah. Oke. Thank you, terima kasih. Thank you, terima kasih. Sekarang siap-siap, semua kelompoknya siap-siap ya. Kelompok yang tadi sudah dibentuk siap-siap. Silahkan kalian bermusyawarah. Materinya apa tadi? Ketika nanti teman kalian ditugaskan menjadi perwakilan dari kelompok kalian, maka harus bisa menjawab. Karena di sini sudah ada soal-soal di meja-meja. Nanti berlomba antar kelompok siapa yang paling banyak mengerjakan soal dengan benar. Ya, oke, siap, siap. Siapkan satu buku di kelompok kalian, satu buku di kelompok kalian. Ya, oke. Pertanyaan tidak jauh dari tadi, fungsi Al-Quran dan hadis. Coba, yang pertama tadi fungsi Al-Quran dalam kehidupan apa saja tadi ya? Diingat. Fungsi Al-Quran dalam Islam apa saja tadi? Diingat-ingat. Ya. Kemudian fungsi hadis terhadap Al-Quran apa saja tadi? Diingat-ingat. Sudah? Kemudian yang berikutnya bagaimana cara memfungsikan Al-Quran dalam kehidupan pribadi? Bagaimana cara memfungsikan Al-Quran sebagai bapak atau ayah? Bagaimana cara memfungsikan Al-Quran dalam keluarga sebagai ibu? Bagaimana cara memfungsikan Al-Quran sebagai anak? Bagaimana cara memfungsikan Al-Quran dalam kehidupan bermasyarakat, dalam bernegara, ya? Masih ingat? Siap-siap. Silakan menuju ke ketua kelompoknya masing-masing untuk diberikan arahan. Ya. Siapa nanti yang maju pertama, siapa nanti maju kedua, siapa maju ketiga, siap-siap soalnya dan lain sebagainya. Ya. 1, 2, 3. Yuk, menuju ketua kelompoknya. Silakan mau diberi arahan oleh ketua kelompok. Dan nanti ingat supaya mereka bisa mengerjakan dengan baik dan nilainya 100. Ya. Ayo cepat. Ayo cepat. Ayo cepat.
Silakan memberikan arahan. Memberikan arahan. Semua di waktu ya, semua di waktu. Ini yang ngatur ketua kelompok. Ketika nanti temennya yang maju siapa, lawannya siapa, biar gak kalah. Ya, intinya seperti itu. Oh, itu yang maju itu, biar gak kalah. Siapa dari kelompokku yang maju? Gimana? Sudah siap semua? Siap, siap. Oke, sudah. Kembali ke tempat duduk semula. Kembali ke tempat duduk semula. Ya. Kembali ke tempat duduk semula. Halo, Priyanti. Siap. Siap ketua kelompok, siap-siap. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, pertanyaan keempat. Waktu hanya 3 menit saja. Ya. Ingat, waktu hanya 3 menit saja. Saya ini ya, saya di waktu nih. Hanya 3 menit saja. Ya. Kelompok di sini ada tadi kelompoknya Dasmin. Ada kelompoknya Febu. Ada kelompoknya Bella. Dan ada kelompoknya Lia. Oke, ada 4 kelompok. Siapa yang akan memenangkan kompetisi ini? Oke. Dan nanti di luar setelah pembelajaran ini, kelompok yang menang, insya Allah Pak Ono kasih hadiah jajanan. Ya, siap? Oke, siap-siap. Soal sudah ada. Yang ketiga ini nanti di sana, yang satunya lagi ya, di meja belakang. Ya. Sekarang kelompok Dasmin melawan kelompok Febu. Siap? Dasmin mau mengutus siapa? Saya sendiri Pak, nggak apa-apa ya. Adam. Adam, maju Adam di meja 1. Mau menunjuk apa? Mengutus siapa? Febu. Yang bisa melawan Adam. Hah? Ayo siapa cepat? Oh, kami sendiri, silakan. Ya, lawan Adam. Di sini. Cepat. Halo. Cepat. Oke. Di meja 4. Kelompok Bella melawan kelompok Lia. Bella mau mengutus siapa?
Saya sendiri? Apa enggak? Apa siapa? Silakan. Ayo. Oh kami sendiri sana. Ya nggak apa-apa. Silakan. Atau Lia? Kelompok siapa? Apa kelompok siapa? Butuh siapa? Saya sendiri. Wah siap. So. Ya, monggo. Duduk di kursi 4. Siap? Sebentar. Waktu dimulai. Nggak bawa bukunya. Aduh, ulang. Bawa buku ya, depan bawa buku. Ulang. Ayo, cepat. Siap. Pertandingan dimulai. Hanya 3 menit. Dari 17.30 tadi ya. Yang lain siap-siap ya. Yang lain disiapkan oleh ketuanya, siapin. Yang berikutnya disiapkan, dikasih tahu oleh ketuanya atau berembuk musyawarah ya. Nanti kalau soalnya ini jawabannya. Kalau soalnya ini jawabannya. Ayo cepat, yuk berkumpul lagi di ketuanya. Atau wakil ketuanya siapa? Cepat, ayo. Yang ngumpul lagi, siap-siap. Yang lainnya siap-siap. Yang lain siap-siap. Ayo, 1, 2, 3 ngumpul yang lainnya sambil nunggu kontingen kalian menyelesaikan. Ini kan nanti kalau soalnya ini ya, kalau soalnya tentang ini ya jawabannya. Ayo, siap-siap. Guys, ya, sip. 17, 18, 19 habis sudah waktunya. Sudah habis, habis waktunya sudah. Sudah habis waktunya Adam. Angkat. Bella, jangan pulang dulu di situ dulu, ya. Masih di sini. Yang lain silakan, ya. Yang lain dari situ. Ya. Yang game 1 first. Jawabannya apa? Regu Dasmin ini ya. Dasmin mendapatkan poin 0. Ini Pebu mendapatkan poin 1 ya, 1 ya. Atau 10 enggak apa-apa. 10 ya. Oke, yang ini first to 4.
50. Ya. Oke, Regu Bella mendapat poin 60. Regu Lia 50. Silakan kembali ke tempat. Tutup lagi soalnya ditutup lagi. Oke, yang selanjutnya Regu Lia mau mengutus siapa? Lia, untuk siapa cepat? Ayo Lia, untuk siapa cepat? Ayo cepat. Hah? Rianti, cepat Rianti, maju. Ayo Rianti, di meja 1 sini Rianti. Halo Rianti, cepat meja 1. Akan melawan Bella siapa? Bella siapa Bella? Tasya, Natasha cepat. Dasmin siapa? Hah? Tatum, cepat Tatum di meja 4. Tatum di meja 4 cepat. Lawan siapa Bebu? EKP, cepat. Kita lihat waktunya. 2, 3, 4, 5, mulai. Yang lain disiapin, Bel. Yang lain disiapin dia. Ayo, yang kelompok yang lain disiapin. Temennya nanti kalau udah ada soal seperti ini jawabannya apa gitu, siapkan. Ayo, kalian jadi pakar. Yuk. Ayo cepat kumpul, Dasmin. Kasih tahu teman-temannya. Ayo. Adam barusan kasih tahu seperti apa soalnya. Lalu Karium jangan jauh-jauh kedengaran sama si Rianti. Yuk. Di belakang Pebu jangan di situ. Ya, di situ. Mejanya si itu tuh. Di mejanya si Tony. Cepat. Dua menit sudah berlalu. Sampai 26.45. Siap. Siap. Ayo kasih tahu teman-temannya, ayo siapa musyawarah. Bella, ayo. Masih memimpin Bella. Yo. Nur tidak kerjasama. Saya nilai ya, yang kerjasama dengan yang tidak. Siap? 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40. Ayo, 1, 2, 3, 4, 5 habis waktunya. Sudah, angkat. Tidak mengerjakan lagi. Sudah, angkat. Angkat, 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 angkat. Kita cocokkan. Kita cocokkan. EKP masih satu soal belum diselesaikan. Tartum satu soal belum diselesaikan. Sama-sama hanya menyelesaikan 6 soal. Kita jawab, kita lihat hasilnya. 4. Oke, ini EKP kelompok siapa? Pebu. Pebu. Yang benar hanya 2, berarti 20. Ini kelompok Dasmin. Yang benar hanya 2. Sama-sama nilainya 20 bertambahnya. Sama-sama bertambah 20. Kita lihat yang Putri. Oke, yang Putri. Rianti hanya benar 1, itu 10, dan Natasha salah semua. Natasha kelompok Bella 0. Lia dapat tambahan 10. Lihat skor sementara. Kelompok Bella dengan Lia memimpin dengan jumlah 60. Tepuk tangan. Sementara di ketiganya yaitu ada kelompoknya Pebu dengan 30. Tepuk tangan. Nilai 20. Ya, tepuk tangan. Oke, untuk selanjutnya mundur, silakan kembali ke tempat. Tutup soalnya ditutup, tutup soalnya. Silakan. Bagaimana strateginya supaya bisa mengalahkan mereka? Ya, siap-siap. Kontingen yang ketiga dikirim menuju meja 2 dan 3. Siap-siap. Dasmin, siapa utusannya? Tarwono, maju di meja 3. Ya. Pebu, siapa utusannya? Tony, silakan di meja 3, Tony. Ya. Lia. Tianti, cepat Tianti di meja 2. Oke. Bella, siapa yang ada utus? Sakinah, Mawadah, Warahmah. Oke, silakan. Siap? 43, 44, 45, mulai. Sampai 34, 45 ya. Lihat jamnya. Yang lain silahkan dipersiapkan untuk sesi yang berikutnya. Ayo ketuanya, ajarin biar kalah, biar menang apa? Kelompok kalian biar menang bagaimana caranya? Ayo kasih tahu temennya. Ayo. Dipersiapkan temennya ya. Dipersiapkan temannya. Hakim, jangan lurak lirik hakim. Dasmin, kumpul Dasmin, ayo temannya disiapkan.
pengalaman. Tadi soalnya seperti apa sih gitu? Yang aku nggak bisa apa sih gitu? Yuk, silakan. Tiga, empat, lima, siap. Siap. Ayo dipersiapkan temennya. Harus mampu mengalahkan, harus mampu mendapat poin yang lebih baik lagi. Kalau sampai 70 gitu, harus sampai 60 atau sampai 50. Ayo. Siap. Oh iya, sudah lebih habis. Waktunya sudah habis. Sudah. Berhenti, tidak ada yang mengerjakan, ya. Tidak ada yang mengerjakan. Kita lihat di meja 2. Di meja 2. Sakinah, perwakilan dari kelompok Bella Safira. Oke. Sakinah mendapat poin 30 dan Tianti mendapat poin 20. Sakinah Bella ya? 30, Bella apa? Tianti 20. Yang selanjutnya di meja 3. Baru mengerjakan 2, ya. Tarwono baru mengerjakan 2. Itu pun oke. Kelompok apa sih namanya? Tony dari kelompok Pebu mendapat poin 30 dan Tarwono dari kelompok Dasmin mendapat poin 10. Pebu 30, 10. Kembali ke tempat. Tutup soalnya. Siap. Yang selanjutnya, Pebu mau mengutus siapa?
Taufik, silakan di meja 2 Taufik. Das, Min, mau untuk siapa? Kamunya nggak maju dari tadi? Ayo. Putri, Bella, mau untuk siapa? Teti, Wina sih, cepat. Di meja 3, ya situ. Kemudian Lia, mau untuk siapa? Nadia, silakan. Teti melawan Nadia. Dan di meja 2 ada Topik melawan siapa? Ridwan. Siap? Siap, belum dibuka, heis. Belum dibuka, heis. Tuh, buka. Yuk, dari mulai 47. 41, 47 nanti ya. Sama-sama. Siapin yang lainnya, siapkan. Siapkan yang lainnya, ayo. Masa yang udah maju gak maju lagi ya? Yang sudah maju tidak maju? Ayo berbagi tadi soalnya kayak apa sih gitu, ya? Ayo siapkan ketua, jangan bengong. Tadi seperti apa? Berbagi. Yang sudah maju berbagi dengan temannya. Ayo cepat. Tadi soalnya apa sih? Gimana waktunya? Bentar lagi. 47, 2, 3, 4, 5, 6, habis. Tutup. Soalnya ditutup. Meja 2. Kita lihat. Topik menyumbang poin 20. Topik kelompok siapa? Pebu 20 kosong. Yang berikutnya di meja 3.
Nadia. Dari kelompok Lia menyumbang poin terbanyak hari ini, yaitu kemudian siapa? Teti dari kelompok Bella. Berapa ya? Berapa ya? Berapa ya? Kira-kira berapa ya? 20 ya. Oke. Berarti cepat. Yang terakhir, sekarang yang terakhir penentuan, ya. Yang terakhir penentuan, siapa yang akan maju silahkan, ya. Siapakah raja kita? Siapakah ratu kita? Siap? 6, 7, 8, 9, habis. Sudah. Tutup. Ditutup. Sudah habis. Oke, kita koreksi. Dijar. Pegang dijar. Ayo topik. Kita lihat Pebu dengan soal import. Soal 3. Soal nomor 3. Topik, tulis Pebu dapat poin 10 ya? 20. Lia dapat poin 50. Bella dapat poin 20. Siapa ini? Adam, Dasmi berarti ya. Dapat poin 30. Dasmin 0.
Bella 20. Oke. Kembali ke tempat masing-masing. Kita lihat skor terakhir. Skor yang penentu. Ya. Kita lihat skor penentu. Kelompoknya Dasmin dapat nilai 60. Kelompoknya Pebu dapat nilai 60, 120. Bella mendapat poin 60, 90, 150. Lia 80 tambah 60 berarti 104. Dengan demikian pemenangnya adalah kelompok Bella. Dan yang kedua pemenangnya adalah kelompok Lia. Oke, terima kasih semuanya ya. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Nanti usai pelajaran ini pemenang tes pertama dan kedua akan dapat jajanan, akan dapat hadiah ya, jajanan. Oke, siap? Berapa orang? 5, 10 ya. Oke. Nih, terima kasih semuanya. Intinya apa? Dari pelajaran ini tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa satu, fungsi Al-Quran dalam Islam apa saja tadi? Satu, fungsi Al-Quran dalam Islam tadi apa aja? Silakan untuk tugas kalian ya, membuat resume dari materi yang sudah kita pelajari hari ini ya. Dirangkum semua materinya ya, nanti minggu depan dikumpulkan pas pelajaran Quran hadis. Oke. Terima kasih semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadza ya rabbil walhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bareng-bareng baca wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.